Kita ke kabar lain, serah terima jabatan Menteri Keuangan hari ini digelar di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Upacara sertijab ini menandai peralihan resmi tongkat estafet Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia digelar di Aula Mezanin, Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa pagi. Upacara serah terima jabatan ini menandai peralihan resmi tongkat estafet Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada Purbaya yang akan menjalankan amanat untuk mengelola keuangan negara. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam sambutannya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian dan integritas. Pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, disilakan. Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat kepada negara. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan karena saya percaya bahwa hanya dengan kerjasama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Purbaya Yudi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin sore. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Serah terima jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Purbaya dilangsungkan siang ini di Gedung Kemenkeu. Sudah ada rekan kami Shena Damayana di lokasi. Selamat siang, Shena. Shena, silakan informasi terbaru apa yang bisa disampaikan dari sana? Ya, selamat siang pemirsa. Memang terlihat situasi terkini di Gedung Kemenkeu Jakarta. Ini merupakan tempat di mana tadi telah dilaksanakan serah terima jabatan antara mantan Menkeu yaitu Sri Mulyani kepada Menkeu yang baru. Dan jika Anda lihat layar di belakang saya pemirsa, ini merupakan siaran real time di mana tadi Sri Mulyani saat sesudah melakukan sertijab ini berjalan langsung ke lorong Gedung Kemenkeu ini dan turun ke bawah. Sambil di lorong itu pemirsa, ini ratusan pegawai dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini menyambut kompak memberikan bunga berwarna putih dan saat ini sedang bernyanyi dan juga membacakan puisi
terkhusus untuk perpisahan kepada Sri Mulyani. Tadi pemirsa, Sri Mulyani datang ke gedung Kemenkyu pada jam 10.30 di mana ia juga memberikan pidato perpisahan tentunya kepada staf terkhusus di Kemenkyu ini. Ia menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah berterima kasih kepada seluruh jajaran di Kemenkyu maupun pihak-pihak yang sudah mensupportnya selama menjadi Menteri Keuangan, di mana ia juga secara bersamaan memohon maaf jika selama ia bertugas menjadi pejabat publik ini sempat melakukan kehilafan, dan juga memberikan selamat tentunya kepada Menteri Keuangan yang baru yaitu Purbaya Yudi Sadewa, di mana tadi juga Purbaya Yudi Sadewa memberikan pidato juga pemirsa, menyampaikan bahwa ia sempat memberikan pujian dan juga terima kasih terkhusus untuk Sri Mulyani yang selama ini sudah membantu mendorong program prioritas terkhusus dalam sektor keuangan, memberi apresiasi juga pada Sri Mulyani karena ia juga sempat mempertahankan situasi atau keadaan ekonomi Indonesia terkhusus pada saat krisis seperti kemarin COVID-19 dan juga yang lain sebagainya. Di sisi lain pemirsa, tadi juga saat sertijab ada beberapa pejabat publik yang datang ke gedung Kemenkyu ini untuk kembali menyaksikan atau bersama menyaksikan. Ini salah satunya ada Menko Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto, ada Mendagri Tito Karnavian, lalu juga ada Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan juga tadi ada beberapa perwakilan dari kementerian maupun lembaga yang hadir tentunya untuk melakukan atau bersama melihat sertijab yang sedang dilaksanakan. Dan jika kita melihat kembali pemirsa real time di belakang saya, ini merupakan perpisahan dan situasi terkini tentunya di gedung Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan lagi, ratusan pegawai pemirsa, benar-benar ratusan pegawai. Ini ada yang menangis, ada yang meminta foto, ada yang berpelukan, ada yang bersalaman untuk melepas Sri Mulyani pada hari ini. Demikian, kembali ke studio. Sena, apa yang menjadi prioritas dari kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru ini, atau apakah kemudian ada arah kebijakan baru dalam kepemimpinan mendatang? Baik, tadi dalam pidatonya juga ia menyampaikan bahwa akan ada arah kebijakan baru yang sampai saat ini tentunya masih digodok agar bisa matang ketika dikeluarkan. Tetapi yang pasti ia akan memastikan bahwa situasi ekonomi di Indonesia ini akan kembali, akan normal, akan stabil, mengingat arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri ini akan adanya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ia juga menyatakan bahwa jika dari statementnya kemarin, masyarakat Indonesia terkhusus ini harusnya tenang-tenang saja ketika ia bisa menjabat menjadi Menteri Keuangan, maksud kami, karena ia mengetahui struktur problematika atau struktur permasalahan yang terjadi dalam ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, ia juga menyampaikan kemarin bahwa seharusnya masyarakat ini bisa tenang-tenang saja karena ia telah menjadi Menteri Keuangan sekarang dan akan memperbaiki masalah-masalah keuangan di Indonesia. Untuk konkretnya sendiri, apa langkah kebijakan barunya, memang ia pun belum menyampaikan secara konkret poin-poin yang akan menjadi kebijakan pada saat ini. Sena, parameter kinerja pejabat publik dikatakan dalam 100 hari ini sudah punya langkah-langkah kerja. Apa langkah pertama yang kemudian akan dilakukan oleh menteri baru ini? Baik Ferdi, memang pertanyaan Anda tidak bisa terdengar dengan jelas dikarenakan ini speaker di belakang saya pun staf-staf dari Kemenkyu ini sedang bernyanyi bersama. Tetapi yang jelas dari pidato yang diberikan tentunya oleh Menko yang baru ini akan memberikan kinerja optimal tentunya bagi keuangan atau ekonomi di Indonesia. Meskipun kemarin respon dari pasar sendiri kita bisa lihat ada penurunan di IHSG atau indeks harga saham gabungan sebanyak beberapa persen saja, tetapi memang ia menyampaikan bahwa itu biasa saja, itu tidak menjadi masalah dikarenakan adanya kekhawatiran ketidakpastian kebijakan yang akan diluncurkan tentunya oleh menteri yang baru ini. Tetapi ia mengatakan bahwa itu akan kembali membaik dan mengingat kembali saat pelantikan kemarin ini adanya penguatan
dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ini juga membuktikan adanya indikator yang cukup baik dalam bidang keuangan atau ekonomi di Indonesia ini. Kembali. Baik, terima kasih Shena Damayana dari Kementerian Keuangan Jakarta. Dan berikut adalah profil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor 7 Juli 1964 dan menempuh pendidikan sarjana jurusan Teknik Elektro ITB, Master of Science and Doktor bidang Ekonomi Purdue University Amerika Serikat. Dan juga kalau kita lihat dari karir profesional menjadi field engineer di Schlumberg Overseas pada tahun 1989, Direktur Utama PT Dana Reksa Securities 2006 hingga 2008, Chief Economist Dana Reksa Research Institute pada 2005 hingga 2013, Dewan Direksi PT Dana Reksa Securities pada 2013 hingga 2015. Dan karir di pemerintahan, staf khusus Menko Perekonomian pada tahun 2010 hingga 2014, Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategis di kantor staf presiden pada 2015, staf sus bidang ekonomi Menko Polhukam 2015-2016 dan wakil ketua Satgas Penanganan Penyelesaian Kasus di Kemenko Perekonomian 2016-2020 dan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada 2020 hingga 2025.